Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang konversi energi ya. Bab yang masih kita pelajari yaitu tentang generator AC dan generator DC. Baik anak semuanya, perhatikan di indikator pencapaian kompetensi kalian atau siswa semuanya harus memahami fungsi generator ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen dan fungsi generator AC maupun generator DC. Nah, dua indikator pencapaian ini kami harap anak-anak bisa sebagai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, anak simak ya pada layar. Kita mulai dari fungsi generator. Fungsi generator secara umum ya, jadi bahwasanya kita sudah tahu bahwa generator itu adalah sebuah mesin yang berfungsi merubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Nah, atau kita sebut dengan penghasil listrik ya. Nah, namun listrik yang dihasilkan itu tidak bisa serta-merta dihasilkan tanpa adanya energi mekanik. Nah, energi mekanik yang biasa dipakai dalam proses membuat energi listrik itu sendiri, di antara di sini ada dari tenaga kecepatan udara atau tekanan udara, kemudian ada tenaga potensial air, dan ada motor diesel atau dari motor bensin, dan masih banyak. Baik, perhatikan di gambar yang pertama ini adalah jenis generator yang menghasilkan listrik dengan gerakan baling-baling bambu yang dihembuskan oleh angin ya atau udara. Jadi generator ini penggeraknya murni dari angin atau udara. Ada juga dari generator yang menghasilkan listrik dengan bantuan atau gerakan mekaniknya dari air. Itu kita memanfaatkan aliran air dan membuat kincir air, kemudian putaran kincir air itu akan menggerakkan dinamo ya atau generator sehingga generator akan berputar dan akan menghasilkan energi listrik. Dan berikutnya ada pembangkit ya, pembangkit dengan motor bensin. Nah, ini generator yang diputar oleh putaran mesin, yaitu menggunakan motor bakar, baik itu dengan bahan bakar bensin maupun bahan bakar solar, atau disebut dengan motor diesel ya. Ini banyak dijual. Nah, ini sudah canggih ya. Ini udah banyak di toko-toko onderdil atau toko-toko teknik. Baik, anak-anak, kita lanjut ke generator pada sepeda motor ya. Generator atau penghasil listrik pada sepeda motor itu ada yang pertama adalah generator magnet permanen atau biasa disebut dengan generator dengan arus AC. Generator dengan arus AC, ini ada gambar ya. Ini adalah gambar generator arus AC. Ada dua komponen. Yang pertama ada stator, ya ini sama. Yang atas dan bawah itu adalah namanya sama ya. Yang ini stator, kemudian ada rotor. Nah, ada dua jenis dari generator magnet permanen. Yang atas ini perhatikan. Stator ini
ya, yang atas itu masuk di dalam rotor. Sedangkan yang gambar di bawah ini rotornya masuk eh, di dalam lilitan stator ini ya. Jadi yang berputar itu adalah rotor. Nah, kita lihat bahwa apa sih komponen dari magnet permanen? Stator ya, tadi ini stator berfungsi sebagai penghasil tegangan listrik ya. Kemudian rotor. Nah, di dalam magnet permanen, di dalam rotor ini sudah ada magnetnya. Kenapa dinamakan permanen? Yaitu magnet yang sudah terbentuk secara sendiri ya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai magnet permanen serta meningkatkan kemagnetan. Anak-anak semuanya, perhatikan ketika energi listrik dihasilkan itu, prosesnya adalah ada 3 unsur. Yang pertama ada stator atau kumparan, kemudian kita butuh magnet, ya, atau medan magnet yang di sini ada rotor, dan yang ketiga syaratnya adalah rotasi atau putaran atau gerakan tadi, sehingga akan teralirkan atau menghasilkan listrik. Perhatikan untuk komponen pada sepeda motor, magnet permanen atau generator itu terletak di bagian samping kiri. Kalau ini tipe motor dengan motor bebek ya. Nah, ini ada silinder head, ini ada silinder ya. Nah, ini ada generator ya, magnet. Kalau ini tipenya adalah stator atau lilitan yang berada di dalam magnet ya, berarti ini adalah tipe yang di atas ya, ini modelnya seperti itu. Nah, rotor ini akan berputar sesuai dengan putaran poros engkol atau putaran mesin ya. Jadi ketika mesin berputar maka magnet ikut berputar sehingga akan dihasilkan eh, kelistrikan atau dihasilkan adalah tegangan listrik. Anak-anak, kita ke kedua yaitu alternator sepeda motor besar atau disebut dengan generator DC. Artinya bahwa ada sepeda motor yang generatornya itu menggunakan tipe motor DC, generator DC ya. Nah, generator DC ini atau disebut dengan alternator dipakai pada sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc atau sering dipakai pada motor-motor besar disebut dengan moge ya. Baik, Anda perhatikan bahwa di sini adalah alternator atau generator dengan arus yang dihasilkan arus DC. Kenapa? Kenapa di sini disebut arus DC? Jadi generator ini berputar, arus yang dihasilkan dari alternator ini sudah berubah. Yang tadinya AC menjadi DC. Nah, pastinya ada komponen tambahan ya. Di antaranya nanti di sini ada rectifier atau disebut dengan dioda. Nah, yuk kita lihat nih komponen generator DC ya, generator pada arus DC. Baik anak-anak, perhatikan di sini ada bagian-bagian dari alternator. Kita satu persatu ya, di sini ada fungsinya juga. Sudah perhatikan, kita coba lihat pada bagian-bagiannya dulu ya. Puli ya, ini di sini ada puli. Puli itu berfungsi untuk penghubung ya, penghubung antar alternator dengan putaran mesin. Jadi nanti putaran mesin akan dihubungkan ke puli, kemudian biasanya menggunakan V-belt ya. Kemudian kedua ada kipas ya.
Kipas itu berfungsi untuk mendinginkan alternator. Ini kipas. Ya, kemudian di sini ada washer. Washer itu berfungsi untuk eh, ring atau pemisah agar kipas itu tidak bergesekan dengan rumah alternator. Kemudian perhatikan berikutnya ada bantalan. Bantalan ini disebut dengan bearing. Kalau di bengkel sering dikatakan sama mekanik itu laher ya, laher. Dan setelah bearing, di sini ada poros rotor ya, poros rotor. Nanti poros rotor itu akan masuk ke dalam bearing ya. Poros rotor dan di sini ada rotornya. Nah, rotor ini terbuat dari besi dan di dalam rotor itu ada kumparan atau lilitan tembaga yang dililitkan secara teratur. Nah, nanti rotor itu berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan medan magnet, ya. Kemudian di sini ada bantalan belakang, ya. Bantalan belakang fungsinya sama, yaitu sebagai penopang poros rotor, ya, dan memperlancar putaran rotor itu sendiri. Dan ada stator, ya, stator. Nah, stator ini terbuat dari gulungan atau lilitan tembaga, ya. Stator berfungsi untuk meneruskan aliran arus listrik yang dihasilkan oleh pulkor. Kemudian berikutnya ada cincin ya atau sikat atau disebut dengan bras. Bras itu fungsinya apa? Yaitu mengalirkan arus listrik dari regulator ke rotor alternator. Nah, di sini ada dua bras. Ada dua bras atau dua sikat. Biasanya ada sikat negatif dan sikat positif. Berikutnya, anak-anak, kita perhatikan ada bagian dari plat dioda. Ya. Plat dioda ini berfungsi sebagai perubah. Yang tadi sudah dikatakan bahwa arus yang dihasilkan dari generator itu masih AC. Ketika masuk ke dalam dioda ini akan disearahkan. Ya. Jadi ini dioda itu berfungsinya adalah merubah arus AC menjadi arus DC. Nah, ini ada rumah alternator bagian belakang. Baik, anak-anak, ini bagian dari alternator motor besar, ya. Dan ini juga biasa dipakai pada mobil, ya, pada mobil roda 4. Jadi di motor pun ada yang menggunakan alternator dengan model seperti mobil ya, karena kapasitasnya adalah sudah di atas 250 cc. Baik anak-anak semuanya, semoga penjelasan tentang generator AC dan generator DC bisa menjadi bagian pemahaman untuk belajar di rumah dan semoga tetap semangat. Semoga video ini bisa menjadi media untuk kalian belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.